Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengenai tugas basis data ini, kita terdiri atas 5 orang anggota. Yang pertama ada Muhammad Fajar Hikmatullah sebagai ketua di kelompok 2. Kedua ada Muhammad Fikri, yang ketiga ada Mim Saripudin, yang keempat ada Arif Parmana Agung, saya sendiri, dan yang kelima ada Saudari Risa. Jadi di kelompok 2 ini kita akan membahas mengenai rancangan basis data di kecamatan dan pelayanannya juga. Waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman saya menjelaskan. Baik, terima kasih, Saudara Arif Parmana Agung. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Uus, yang pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan tentang tugas yang telah kami laksanakan, kami buat, yaitu tentang membuat, rancangan basis data kecamatan dan pelayanannya. Sedikit di sini kami akan membangun sebuah rancangan database, basis data dengan pelayanan membuat akun atau individu si pengguna gitu, secara sederhana. Pada kesempatan hari ini, kami membuat rancangan database ini menggunakan tools online yaitu RD Plus, di mana tools ini bisa kita manfaatkan secara gratis, tentunya dengan membuat akun terlebih dahulu, bisa menggunakan, Google ataupun yang lainnya atau bisa daftar secara manual dengan memasukkan username, password dan lain sebagainya. Terdapat link yang sudah kami sediakan yaitu RD Plus secara gratis dan tentunya, sangat bermanfaat. Kita masuk ke aplikasi RD Plus itu untuk membuat rancangan database, maka tampilan yang pertama, adalah pada gambar seperti yang diwarnai warna merah. Terdapat gambar atau tombol home, kemudian ada FAQ, kemudian ada nama akun kita, kemudian di sana ada dokumen dan ada logout. Nah, untuk membuat rancangan database, langkah yang harus kita lakukan atau menu yang harus kita gunakan adalah dengan mengklik tombol dokumen, sampai kemudian muncul kotak dialog untuk meng-create new diagram. Nah, di sini terdapat 3 tipe yang bisa kita manfaatkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan tipe relation skema, dengan nama, kecamatan. Kemudian jika sudah dipilih tipenya dan namanya sudah terisi, maka tinggal kita create, untuk membuat skema database-nya. Kemudian setelah kita meng-create, maka tampilan pertama yang muncul adalah seperti pada gambar yang panjang di bawah. Di sana terdapat tombol menu, ada save, ada undo, kemudian ada redo, ada delete, select, connect, table, and label. Nah, untuk membuat table, ya kita bisa menggunakan atau manfaatkan tombol select. Nah, di sana ketika kita mengklik tombol select, maka akan muncul table yang bisa kita gunakan. Bisa kita manfaatkan. Nah, di tampilan sebelah kanannya itu terdapat table name. Maka di situ kita kasih nama sesuai dengan kebutuhan. Seperti pada contoh ini kami membuat table kecamatan. Setelah itu jika sudah tabelnya dibuat, maka selanjutnya tinggal ditambah atribut dan klik add, kemudian masukkan atribut apa yang akan kita, gunakan seperti itu. Seperti pada kesempatan kali ini kita menggunakan atribut ID kecamatan pada tabel kecamatan, kemudian ada nama kecamatan. Nah, selain itu, tipe dari tabel yang kita gunakan sudah disediakan, secara lengkap di RD Plus ini. Seperti pada ID kecamatan ini kami menggunakan integer, kemudian nama kecamatannya menggunakan char, dan masih banyak pilihan-pilihan lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini adalah merupakan hasil rancangan, database yang kami buat tentang kecamatan menggunakan RD Plus.
Seperti yang bisa dilihat pada tampilan presentasi ini, terdapat 6 tabel yang sudah kami buat, di mana tabel satu dengan tabel lainnya itu saling berhubungan. Ini menggunakan ER relationship atau entity relationship. Nah, pada tabel kecamatan itu terdapat atribut ID kecamatan, kemudian nama kecamatan dan ID kampung yang merupakan foreign key-nya. Nah, foreign key di sini itu terdapat di kampung yang menjadi primary key-nya di tabel kampung, kemudian ada tabel desa, dan kemudian terakhir itu sampai kepada tabel pengguna. Nah, tujuan dari pembuatan database ini adalah salah satunya adalah si pengguna bisa melakukan pendaftaran secara mandiri seperti itu. Seperti yang dilihat pada tabel pengguna itu ada ID pengguna, kemudian ada nama pengguna dan nomor handphone, email dan kata sandi dan nomor KK. Nah, nomor KK ini itu sudah otomatis kita inputkan atau petugas kecamatan inputkan secara di awal yang terdapat pada keluarga. Nah, pada tabel keluarga di sana terdapat primary key-nya itu yaitu nomor kakak dan sebagainya gitu. Sehingga pada kesempatan hari ini kita membuat rancangan kecamatan dengan model ER relationship, kemudian pelayanannya adalah pelayanan pendaftaran individu. Baik, Selanjutnya di sini ada script SQL untuk membuat database, yaitu di mana kita membuat database dengan cara create database dengan memasukkan nama database yaitu Kecamatan Ciawi yang kita masukkan sebagai nama database-nya. Lalu di sini ada script untuk membuat tabel kecamatan yang mana di dalamnya kita dapat membuat tabel dengan cara yaitu create table Kecamatan Ciawi. Lalu dengan memasukkan lagi ID kecamatannya yaitu dengan nilai integernya yaitu not null. Lalu ada nama kecamatan dengan nilai varchar-nya 0 juga. Ada ID kampung dengan nilai integer dan 0. Lalu ada primary key nya yaitu ID kecamatan. Lalu ada juga foreign key-nya yaitu ID kampung dengan referensi kampung yaitu ID kampung. Di sini juga ada script SQL untuk membuat tabel desa yang mana di dalamnya ada create table desa, ID desa dengan integer 0, nama desa dengan nilai integer 0, ada ID kecamatan juga dengan nilai integernya 0. Primary key-nya di sini yaitu ID desa, foreign key-nya ID kecamatan dengan referensi Kecamatan Ciawi yaitu ID desa. Oke, selanjutnya ada script SQL juga untuk membuat tabel kampung. Nah, di sini ada create table dengan nama tabel kampung, ID kampung dengan integer not null, nama kampung dengan variabelnya varchar not null, dan ada RT dengan integer not null, RW integer not null, ID desa integer not null, dan primary key-nya di sini yaitu ID kampung, foreign key-nya ID desa dengan referensinya desa atau ID desa. Nah, selanjutnya ada script untuk membuat tabel keluarga. Di sini masih sama seperti tadi, cuman di sini kita membuat tabelnya dengan create table dengan nama keluarga menggunakan nomor kakaknya dengan menggunakan integer not null, kepala keluarga menggunakan char not null, dengan anggota keluarga menggunakan char not null, ID kampung masih sama seperti tadi menggunakan integer not null, ID desa, ID kecamatan sampai no kakak pun sama menggunakan integer not null. Primary key-nya di sini ada no kakak dengan foreign key-nya ID kampung, referensinya kampung dengan ID kampung, foreign key-nya ID desa, referensinya desa atau ID desa, foreign key-nya ID kecamatan, referensinya Kecamatan Ciawi, dan terakhir foreign key nomor kakak dengan referensi individu.
Nah, di sini ada pembuatan SQL membuat tabel individu. Nah, di sini masih sama seperti tadi, cara-caranya juga, cuman di sini menggunakan isinya otomatis ada yang berbeda dan masih ada yang sama. Nah, contoh di sini yang berbeda, di sini kita memasukkan nik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, nama ayah dan ibu kita, pekerjaan, dan di sini pun sama, masih ada primary key-nya dengan nomor KK, foreign key-nya ada ID kampung, dengan referensinya kampung, ada foreign key-nya lagi ID desa dengan referensi desa, foreign key terakhir ada ID kecamatan dengan referensi kecamatan. Nah, di sini pembuatan tabel juga kita membuat tabel pengguna ya dengan di dalamnya ada nama pengguna, nomor telepon pengguna, email pengguna dengan kata sandi dan nomor kakak. Nah, di sini kita foreign key-nya menggunakan nomor kakak dengan referensi individu. Oke, terakhir di sini juga ada script untuk record pada tabel. Nah, di sini ada record insert data ke tabel kecamatan. Di sini ada insert untuk kecamatan Ciawi dengan ada kecamatan Cisarua, kecamatan Megamendung, kecamatan Taman Sari dan kecamatan Cijeruk. Nah, di sini setelah itu record insert tabel desa. Nah, di sini ada desanya yaitu Desa Bitung Sari, Desa Cibalung, Desa Caringin, Desa Cikupa, dan Desa Cikopo. Nah, selanjutnya ada insert tabel kampung dengan nama kampungnya. Di sini ada Bitung Omo, Bitung Pasantren, Bitung Tangkil, Bitung Tengah, Ciasin. Nah, terus ada record insert tabel keluarga juga dengan nama keluarganya Ari, Fajar, Fikri, Mip, dan Disa. Nah, selanjutnya di sini ada insert tabel individu. Nah, di sini tabel individu sendiri, di sini ada nomor kakak, terus ada nama kita atau nama para penggunanya dengan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, dan pendidikan terakhirnya. Nah, di tabel pengguna ada yang dimasukkan itu ada kode pengguna di sini dan ada nama, ada nomor telepon, ada email pengguna aplikasi tersebut, dan yang terakhir ada kata sandinya. Oke, dari saya cukup sekian. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk kami mempresentasikan. Kepada moderator, saya persilahkan kembali. Baik, terima kasih atas waktunya buat teman-teman semua. Untuk kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari kami cukup sekian. Akhir mukalam saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.